Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah yuk belajar menerima kritikan. Seperti dalam doa saya tadi bahwa tidak mudah ketika kita berada dalam posisi dikritik oleh orang lain. Apalagi ketika kita dikritik oleh orang yang belum mengenal kita. Kalau kita dikritik oleh pasangan kita, dikritik oleh orang tua, anak kita, mungkin kita tidak terlalu merasa gimana gitu ya. Tapi kalau ada orang yang belum lama mengenal kita, lantas dia mengkritik kita. Nah, bagaimana sebetulnya sikap kita menerima kritikan itu? Nah, Bapak Ibu ketika ada pertanyaan, apa itu kritik? Kira-kira Bapak Ibu mau mengatakan apa? Ketika apa sih itu kritik sebetulnya? Kira-kira apa yang Bapak Ibu bayangkan? Yang Bapak Ibu ketahui? Protes. Oke, kritik adalah protes. Ada lagi? Komentar. Oke. Protes, komentar. Itu biasanya nadanya agak negatif ya. Gitu ya. Kritik itu menyalahkan. Nah, yuk kita lihat ini. Ada fakta di lapangan yang mungkin bisa mewakili atau bisa terwakili oleh gambar ini. Yang pertama adalah ketika bapak dan ibu ya menaiki keledai bersama-sama. Kalimat yang keluar oleh orang yang melihat adalah bakal mati deh itu keledai. Lalu karena udah diomongin gitu, istrinya bilang aku yang turun aja lah. Ya, bapak teruskan gitu ya. Lalu si bapak itu jalan. Kalimat berikutnya, laki-laki nggak sayang istri, nggak tahu diri, istrinya disuruh jalan. Oh ya udah, daripada kita diomongin, gantianlah kamu aja yang naik biar saya yang di belakang. Kalimat berikutnya, iya laki-laki takut sama istri, itu pasti diperintah sama istrinya. Lalu mereka pikir ya udahlah kalau gitu, kita berdua turun. Kalimat berikutnya adalah bego banget punya keledai nggak dinaikin. Ya, jadi kalau apapun yang kita lakukan, people will always find something to say. Akan selalu ada komentar. Dalam hidup kita itu selalu kita nggak bisa menyenangkan banyak orang. Itu yang selalu saya juga kalau komplain ya. Saya kalau curhat saya selalu bilang dalam hidup saya nggak bisa menyenangkan banyak orang. Padahal kadang-kadang kita dituntut untuk selalu bisa menyenangkan banyak orang. Ya apapun yang kita whatever we do. Ya selalu orang banyak akan selalu menemukan cara untuk mengatakan sesuatu. Ya naik berdua salah satu naik salah, turun berdua pun salah. Ya ini dalam fakta yang ada dalam hidup kita. Nah saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua kritik dari KBBI, dia bilang begini, kecaman atau tanggapan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya. Jadi bisa kecaman ya, kecaman itu ya kritikan yang gak enak gitu ya. Atau ditanggapi gitu. Bahkan katanya kadang-kadang ada uraian, ada penjelasan kayak tadi tuh bego banget sih, nggak tahu diri banget. Nah, itu ada uraian ya. Lalu ada pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hasil karya. Hasil karya itu bukan berupa lukisan, lagu, bukan. Tindakan kita pun, kata-kata kita pun itu dikomentari. Ya makanya kami kalau ada dalam satu persekutuan gitu, saya belajar waktu SMA kami punya persekutuan siswa begitu. Kalau ada teman kami yang berdoa, pasti begitu dia selesai berdoa dikomentarin. Ih doanya kok gitu banget ya gitu ya. Padahal kan gak usah dikomentari lah doa orang ya. Doa makan pun dikomentari. Doa mau break gitu ya. Istirahat acara itu pun dikomentari gitu ya. Dalam doa lo bayangin aja doa dikomentarin ya. Apalagi tindakan itu doa pun dikomentari. Nah ada satu kalimat yang membuat saya juga menjadi teguran ya. Kritik adalah sesuatu yang bisa Anda hindari dengan mudah. Ya kita gak mau dikritik kan. Nah, dengan tidak mengatakan apapun, tidak melakukan apapun, dan tidak menjadi apapun. Itu gak ada yang kritik. Ya udah pasti tuh gak ada yang kritik ya. Jadi kita bisa menghindari kritik. Syaratnya satu, tidak ngomong apapun. Diam 1000 bahasa. Tidak melakukan apapun, tidur seharian di kamar, gak ketemu orang gitu ya. Tidak menjadi apapun, jangan jadi siapa-siapa. Semakin tinggi posisi kita, semakin banyak kritik yang akan datang buat kita. Ya, semakin banyak kita memiliki kekuasaan, jabatan, apapun itu namanya, semakin banyak angin yang akan menggoncangkan kita. Tapi kalau kita di bawah, gak ada yang gosipin kita. Saya kasih contoh yang gampang ya, kalau saya di kampus,
kita sering kali ngomong gini, repot amat ya, ribet amat. Tadi saya baru cerita sama Bu Nevi. Ribet amat ya dengan urusan dengan pembesar-pembesar yang ada gitu ya. Tapi bahagia sekali ketika menjadi seorang cleaning service atau office boy. Gak ada yang kritik mereka, gak ada yang gosipin mereka. Kenapa? Ya semakin tinggi tadi akan menjadi sasaran empuk di kantin kah gitu ya. Dalam perjalanan mau absen itu pun juga. Pulang mau ngetep absen ada juga ngomongan. Di mobil, di angkot, di Transjakarta ada juga omongan. Tapi kalau kita posisinya masih rendah gitu. Orang gak ada yang gosipin, gak ada waktu. Ya, tapi semakin tinggi mahasiswa tuh apa yang digosipin? Ya dosennya lah, apalagi. Iya kan? Jadi kalau saya ngomong sama mereka ketawa mereka. Benar gak suka gosipin dosennya? Ketawa. Karena ibu kan gosipin kami ya. Kadang-kadang belum tentu kita gosipin kamu. Ya karena itu. Ya kan? Karena mereka masih anak-anak ya. Apa yang mau digosipin? Gitu kan? Nah kapan perlu dan tidak mengkritik? Ya, ada 3 hal. Ajukan pertanyaan itu untuk diri kita sendiri. Waktu kita mau ngeritik atau mau belajar untuk melakukan satu, kita katakanlah pembenaran atau teguran ya. Pertama, apakah motivasi saya adalah untuk menolong orang lain? Sebelum mengkritik orang ya. Apakah motivasi saya untuk menolong orang lain? Itu tanya nih sama diri kita. Kedua, apakah saya akan berterus terang tetapi dengan lembut? Yang ketiga, apakah saya melakukan hal ini untuk Tuhan atau karena saya memang hobi mengkritik? Gak tahan kalau sehari gak kritik ya. Jika tujuan kita untuk menolong orang lain, memotivasi untuk mengasihi dia, dan rindu untuk menyenangkan hati Allah, silahkan mengkritik. Jadi tanya dulu. Ya, benar gak sih saya kritik itu untuk membangun dia? Benar gak sih saya kritik itu saya berterus terang dengan lembut supaya dia berubah? Atau saya gak tahan kalau gak kritik, memang ada yang dikritik. Mulai dari ujung kepala, rambut lah dikritik ya, cara berpakaian lah, ya sampai kaki, sepatu itu pun dikritik. Ya makanya kalau saya perhatikan, saya suka joke sama mahasiswa saya gini, saya bilang, kamu tahu gak kenapa kalau di Indonesia ada penjahat, lalu dia datang ke satu tempat, lalu bikin sketsa wajah, itu cepet banget terlacaknya. Mereka jawab, akhirnya saya dan mereka menyimpulkan begini. Di Indonesia ketika ada orang asing datang, itu yang mereka akan lihat gini deh. Kayak kita makhluk dari negara atau planet lain gitu ya, kayak lagu ya. Lalu setelah itu dia akan perhatikan, ada tai laler di sini, itu orang Indonesia jago banget. Di jidatlah agak kerutan sedikit, makanya ketangkep ada tompelnya lah di mana ya. Itu mereka akan lihat itu. Sangat detail orang Indonesia. Bahkan dia bisa tahu itu bajunya beli online apa beli di toko. Dari bahannya dia bisa tahu. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kapan kita perlu dan tidak mengkritik orang lain. Nah 3 pertanyaan tanya dulu sama diri kita. Tidak ada saya yakin di ruangan ini yang senang dikritik. Walaupun ada yang namanya kritik tadi untuk perbaikan. Kalau di sini kan ya. Untuk memperbaiki orang, membangun orang. Tapi sejujurnya saya sangat yakin orang tidak suka dikritik. Ya walaupun kalau udah dipuji di sini kan ya. Saya akan berterus terang tapi dengan lembut. Ih kamu bagus banget deh pakai baju itu. Tapi sayang warnanya terlalu gitu ada ya di belakangnya ya. Ih kamu potong rambut keren ya tapi sayang. Nah kita pakai itu lembut loh, lembut banget itu. Tapi judulnya sama, kritik sama ya. Nah sekarang mari kita lihat sama-sama jenis dari kritik. Itu yang tadi saya katakan. Ini orang dituding, jenis yang pertama adalah waktu kita bicara itu adalah menghancurkan, destruktif. Ada orang yang mengkritik sampai orang itu down, bahkan tidak sedikit menyesali kenapa dia jadi orang seperti itu. Bahkan orang-orang seperti ini rentan untuk bunuh diri. Ada kan siswa dibully, siswa SD dibully, dia pilih gantung diri. Cuma karena orang tuanya terlambat membayar uang sekolah. Ini kritik yang destruktif. Boleh satu ibu membacakan atau bapak 1 Samuel 17 ayat 33 dan Galatia 5 ayat 15. Jadi ada 2 orang. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Silakan 1 Samuel dan satu lagi Galatia. Iya. Bagaimana kau mau melawan dia? Gak mungkin lah. Dia tuh udah pengalaman, jam terbangnya tinggi, kamu pemula. Gimana mungkin bisa menang? Tidak membesarkan hati, tetapi justru menjatuhkan. Itu kalimatnya ya. Kedua, Galatia 5 ayat 15. Ya, itu kritik. Tujuannya bukan untuk membangun, membuat orang semakin down. Membuat orang semakin tidak lagi melihat dirinya berharga.
Tapi dia lebih menyesali, kenapa saya seperti ini? Ini sangat rentang untuk orang-orang muda terutama. Yang mereka belum dewasa, yang mereka pun masih mencari jati diri. Lantas kita memakai kata-kata seperti itu. Termasuk mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya. Nah, yang kedua kritik yang tadi nih, ini positif sebetulnya. Konstruktif namanya, membangun. Makanya kan kalau kita bangun rumah dasar konstruksi gitu ya. Nah, ini membangun. Silakan dari Perjanjian Lama Amsal 15 ayat 32. Satu orang, Perjanjian Baru Lukas 17 ayat 3. Dari Amsal dan Lukas. Siapa yang sudah ketemu boleh bacakan. Ya, positif ya. Mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Itu kata firman Tuhan. Lukas 17 ayat 3, kritik yang membangun atau konstruktif itu. Melihat segala sesuatu yang tidak benar bukan mendiamkan. Bahkan saya seringkali mendidik diri saya kalau kita mendiamkan sesuatu yang jelas-jelas salah, kita dosa. Itu banyak sekali di sekeliling kita. Salah satunya dulu saya pernah ketika di perempatan Coca-Cola, mobil saya berhenti di lampu merah. Waktu itu saya masih ingat ada himbauan kalau di depan itu ada kejahatan, kaca spion ya dicolong-colongin, kamu klakson kenceng-kenceng. Biar orang yang lagi matahin kaca spion itu panik dan lari. Itu saya praktekkan ketika lampu merah. Saya kencang sambil saya lihat kiri kanan semua diam. Saya masih tetap lalu orang yang macain yang baru patahin satu kaca, dia nyamperin mobil saya, dia gebrak tuh kap mobil saya. Apa lo mau ikut campur lo ya? Ntar mobil lo yang kena ya. Saya masih tetap tapi karena udah lampu hijau dia ngabur gitu. Saya cuma berpikir waktu saya ngetap gitu, sekeliling saya ngapain ya? Enggak tuh, diem aja. Ya, tapi memang resiko buat saya sebagai seorang perempuan yang nyetir sendirian. Bisa jadi memang saya yang kena sasaran. Tapi karena di benak saya itu nggak benar, ya saya nggak mungkin turun juga. Tapi saya bisa melakukan dengan itu supaya dia panik, itu menurut saya. Jadi ketika kita mau melakukan satu hal yang juga itu bukan kritik, tetap mirip seperti itu. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang membangun orang lain, kadang-kadang ya itu kita bisa menjadi seorang yang jadi malah tertuduh gitu ya. Sok tahu lo siapa dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengatakan tadi, ketika ada orang bersalah, kamu tegur. Kalau dia udah bertobat dengan kesalahannya, mengaku salahnya, dia mengakuinya, ampuni dia. Itu tahapannya, ya. Kalau saya coba simpulkan tentang kritik, ada kritik positif yang membangun tadi, ada kritik negatif yang menghancurkan tadi. Yang membangun itu adalah dengan cara yang santun memberikan teguran untuk memperbaiki kekeliruan. Ya, jadi nggak usah marah-marah, ngomong baik-baik dan tidak di depan banyak orang, itu biasanya sangat menolong, ya. Atau menegur demi membangun. Atau kalau yang positif itu mengemukakan nasihat untuk membangun sikap dan watak. Ya, kita harus melakukan hal seperti ini karena kita mau orang itu menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi pilihlah kata-kata yang bisa membangun dan tidak menjatuhkan. Tapi jika kita melakukan kritik, kita nggak tahan gitu ya. Kritik itu bisa menjadi menghancurkan ketika tegurannya dengan nada suara tinggi. Ini biasanya melanda kaum perempuan. Suara kita dikaruniai adalah suara sopran kalau udah ngomel. Yang biasanya nyanyi alto pun jadi sopran. Tinggi nada kita kan. Nah, karena buat kita tinggi itu power yang luar biasa yang kita bisa berikan ya. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang kasar. Ya, itu pasti kita seringkali mungkin tanpa kita sadari kita melakukan itu. Sehingga membuat orang semakin terbenam dengan kesalahannya. Sekalipun isi nasihat mereka sebenarnya baik, namun si penerima pasti akan membentengi diri bahkan menolaknya. Menghadapi anak-anak kita mungkin poin 3 ini yang menjadi introspeksi buat saya, buat Bapak Ibu. Buat kita pasti masuk kita kan baik ya, gak ada ibu atau bapak yang tidak sayang anaknya. Kita semua sayang. Tetapi ketika kita memberikan nasihat itu, anak-anak kita mungkin membentengi diri atau menolak. Saya pun juga tidak mudah ketika bicara dengan anak-anak saya. Saya sadar itu gitu. Cuma karena energi saya jadi capek. Saya lebih banyak udahlah saya diam aja dulu gitu. Ya mungkin ada di antara Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Tidak mudah Bapak Ibu ketika kita melontarkan kritik, kita tahu bahwa kita harus membangun. Harus konstruktif bukan destruktif. Tapi yang terjadi adalah justru menghancurkan. Dan kita harus mengakui itu untuk tidak mengulanginya. Kira-kira kalimat ini Bapak Ibu bisa simpulkan dalam peristiwa apa?
Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Peristiwa apa? Daud dengan? Iya, yang menegur siapa? Nabi Nathan. Ternyata seorang yang hidup dekat dengan Tuhan, bisa saja dia mengalami hal yang mengecewakan Tuhan. Ini satu teguran, dia tidak membiarkan loh. Ya, Nathan tidak membiarkan itu terjadi terhadap Daud, raja yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dia tahu itu tidak benar yang Daud lakukan, mengambil istri orang lain. Ya, dia malah menyuruh suaminya yang dia ambil itu Betsheba, suaminya itu berdiri di garda depan. Kalau terjadi apa-apa mati duluan yang ada di sana. Itu yang dia lakukan. Tapi Nathan bukan mendiamkan, udahlah gak enak lah, dia kan raja diurapi Tuhan, gak mungkin lah aku menegur dia gitu. Makanya kalau buat Bapak Ibu termasuk Pak Galen sebagai hamba Tuhan, ada beberapa hal yang mungkin kita juga bisa sampaikan kepada Pak Pendeta. Atau kepada Ibu Pendeta, atau kepada orang-orang yang kita anggap adalah pribadi yang Tuhan siapkan gitu ya, menjadi utusan Allah. Karena mereka juga manusia, betul. Mereka gak bisa tahu kesalahan diri mereka sendiri kalau kita gak memberitahu. Ya, jadi kalau kita bergereja adalah ketika ada hal-hal positif yang kita juga bisa sampaikan kepada hamba Tuhan. Ya, masalah beliau menerima atau tidak itu masalah lain. Tetapi yang penting kita sudah menyampaikan. Ya, jadi belajar dari kisah ini, seorang raja yang diurapi Tuhan pun ketika dia melakukan kesalahan ada kritikan yang dialamatkan kepadanya. Tapi apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam seorang Daud, dia menyesal. Bahkan anaknya Salomo ya menggantikan dia sebagai raja. Itu prerogatif Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Jadi kita nggak mencampuri itu. Tapi kita mau lihat bahwa ada pertobatan yang Daud lakukan. Nah, ini ada seorang artis yang tadi saya bilang sama Ajan. Ini ibu-ibu tahu nggak ya gitu ya. Tapi saya terkesan dengan kalimat dia waktu saya membaca itu. Nah, namanya Halle Berry. Dia adalah artis peraih Oscar melalui film James Bond, The Another Day, di tahun 2004 ketika dia mendapat piala Razzie Award. Itu adalah penghargaan akting yang dinilai buruk saat berakting di film Catwoman di tahun 2005. Nah, dia dinilai buruk nih ya, dia dapatlah Razzie Award itu. Lalu ketika dia menerima piala itu, penghargaan itu, kalimat ini nih saya kutip. Saya menerima penghargaan ini dengan tulus. Saya menganggap ini sebagai kritik bagi saya untuk tampil lebih baik di film-film saya berikutnya. Saya masih ingat pesan ibu saya bahwa kamu tidak berhak dipuji kalau kamu tidak bisa menerima kritikan. Bagus ya didikan ibunya ya. Jangan harap tuh ya kalau kamu itu mau dipuji-puji orang tapi kamu gak bisa dikritik. Dan ini dia sampaikan ketika dia menerima Razzie Award tadi. Itu bukan piala yang membanggakan. Piala yang seharusnya buat dia sangat memalukan karena aktingnya itu buruk. Ya kalau nanti ibu-ibu kalau mau nonton mungkin di YouTube ada itu ya tentang film James Bond di tahun 2004 dia sebagai Catwoman. Nah, tapi itu yang saya menarik adalah ketika dengan satu kesadaran Halle Berry dia bilang ini, saya menerima penghargaan ini dengan tulus. Saya menganggap ini sebagai kritik bagi saya supaya saya tampil lebih baik di film saya berikutnya. Dan ibu saya mengingatkan kamu tidak berhak dipuji kalau kamu tidak bisa menerima kritikan. Kalau kita mungkin cuma di depannya doang. Saya berhak dipuji, titik. Udah gak ada koma. Ya kan gitu ya. Sama seperti kan kita kan gitu kan. Kita kan mau menguntungkan diri kita sendiri. Saya siap ditraktir. Tapi tidak siap mentraktir orang. Itulah kira-kira mirip sama itu. Ya, jadi ini diingatkan. Dia pun ketika menerima ini sangat bagus buat saya. Ada satu kerendahan hati. Ya, nah sekarang bagaimana ketika kita cenderung mengkritik orang, tapi kita tanpa kita sadari kita menghakimi orang lain. Ya, jangan pernah menjadi hakim bagi orang lain. Apa yang kita lakukan? Lakukan teguran dengan lemah lembut, menyampaikannya atas dasar kasih dan niat baik untuk meluruskan persoalan. Tidak mudah, yes. Saya pun menyadari enggak mudah. Dengan lembah lembut, menyampaikan atas dasar kasih itu gak mudah banget. Malah cenderung mungkin saya terjebak dengan menghakimi orang lain. Saya punya persepsi terhadap orang itu yang buat saya sangat merugikan saya. Sangat tidak menyenangkan saya.
Ya. Atau menjaga diri saya supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Artinya saya nggak mau melakukan hal serupa itu terus. Ya, saya nggak mau menjadi hakim bagi orang lain dan saya harus menjaga supaya saya tidak jatuh dalam pencobaan. Saya merasa lebih kudus, saya merasa lebih baik gitu ya. Seperti pemungut cukai dengan orang Farisi pada saat si orang Farisi berdoa. Saya lebih baik daripada dia. Ya, tanpa sadar kita juga begitu. Kita bukan orang Farisi tapi kelakuan kita mirip dengan orang Farisi. Ya, saya lebih baik dari dia. Kalau kita ditegur orang, kita akan ngebandingin dengan orang yang lebih jelek pasti kan. Oh, bersyukur saya begini. Kalau ibu dapat dia gimana? Nah, gitu kan kalimatnya. Dia nggak pernah lihat yang lebih bagus, dia lihat yang lebih jelek. Ya, saya kalau ujian tuh saya suka bagiin di depan dengan nilai anak-anak itu. Saya urut mulai dari nilai 100 sampai nilai 10 atau 5 yang paling kecil. Karena saya ngajarnya akuntansi, berarti kan ilmu pasti ya. Jadi kalau dia jawabnya gak sesuai pasti salah. Beda kalau saya ngajar pendidikan agama Kristen. Siapa Tuhan menurutmu? Itu gak ada nilainya buat saya. Ada yang jawab Tuhan adalah bla 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 bla. Ada yang bilang Tuhan. Saya gak mungkin 100 yang jawab ini, enggak. Ya, saya terima apa adanya waktu mereka tulis siapa Tuhan Yesus menurutmu. Tapi kalau akuntansi kan gak bisa. Itu saya panggil, good job, misalnya saya sebut namanya 100, teman-teman tangan. Nih yang 100 ada 3 orang nih maju yang dengan dapat nilai 100 dengan muka sumringah kan. 90, 80, nah yang lain udah sampai habis tinggal 50, siapkan mental Anda yang kepala 5, sebelah kaki udah di jurang. Karena kan kelulusan 50 kan. Nah saya panggil lah, si Anu, kepala 5 udah habis, tinggal kepala 4, wah udah makin itu ya. Makin lihat-lihatan, kira-kira siapa teman senasib gua kan gitu ya. Kepala 4 sudah, tinggal kepala 3, 2 dan 1 maju ke depan. Biasanya saya panggil gitu. Kepala 3, 2 dan 1 maju ke depan. Nah, majulah itu, laskar-laskar yang 2 kepala 3, 2, 1. Pertanyaan saya cuma 1. Kenapa kamu gak bisa mengerjakan ini? Sementara temanmu yang 100 ada 3 orang tadi, yang 90 tuh banjir orang ya. Kenapa kamu gak bisa? Jawaban mereka pasti, gak belajar bu. Gak ngerti bu waktu di kelas. Itu kalau jawaban gak ngerti, pertanyaan saya, yang kamu gak ngerti yang mana? Dari kuliah pertama bu. Nah itu yang saya pusing. Setiap kali saya ngajar saya tanya, mana yang gak ngerti? Nah ditabung gitu kan. Sampai dari kuliah pertama. Kamu kenapa dapat nilai jelek? Ya bu, waktu itu lagi ada masalah bu di keluarga. Nah, pokoknya adalah jawaban itu ya. Tetapi waktu saya melakukan hal itu kepada mereka gitu, saya selalu bilang, saya sayang sama kalian. Tapi saya gak bisa mendiamkan dengan nilai kalian yang jelek ini. Next di UAS, di ujian akhir semester, kamu harus lebih baik. Nggak ngerti tanya saya. Kalau malu ke ruangan saya. Karena umur-umur segitu masih ada tuh rasa malu. Waktu diangkat tangan temennya, bego banget lu gitu aja nanya. Padahal yang ngomong itu juga gak tahu, saya sangat yakin. Jadi kalau saya tuh suka mengomentari anak-anak itu. Kalau ada yang nanya, ya angkat tangan, ada yang gak ngerti. Temennya pasti komentar, bego banget gitu aja nanya. Kamu pasti lebih bego dari dia sebetulnya. Cuman kamu nanya aja gak bisa, ngerti ya. Udah gak ngerti gak bisa nanya, dia masih mending. Udah gak ngerti, mulutnya masih bisa nanya gitu. Ya, jadi kadang-kadang saya tuh waktu bicara, saya sebenarnya mengkritik. Tetapi saya mencoba untuk berguyon sama mereka. Dan memang ketika di ujian akhir rata-rata nilai mereka lebih bagus. Walaupun gak bagus-bagus amat. Tetapi ada kemajuan. Ya, itu yang saya selalu terapkan sama anak-anak. Mereka harus enjoy kuliah. Mereka harus happy pada saat masuk kelas. Dan saya bilang, saya pengen banget kalau saya ngajar hari Kamis pagi misalnya. Mereka menunggu-nunggu kapan hari Kamis pagi itu datang. Jadi saya kalau ngajar mereka itu, saya suka kasih video motivasi. Saya suka puterin apa yang lagi nge-hit saat itu. Itu gunanya untuk apa? Supaya mereka tuh menyadari bahwa mereka itu udah beruntung banget bisa kuliah. Gitu. Jangan pernah sia-siakan orang tuamu sudah menyekolahkan kamu. Misalnya gitu ya. Jadi saya mengkritiknya dengan cara itu kalau untuk anak-anak saya di kelas. Dan yang ketiga adalah menjaga diri supaya tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Saya suka menghindari kalimat, coba kamu lihat saya. Saya sekolah gini loh, ada kan tuh ya dosen tuh memang kebanggaannya itu apalagi. Gajinya kan kecil tapi kebanggaannya adalah dia sekolah lebih tinggi daripada mahasiswa. Kan gitu kan, kamu ngerjain ini aja gak bisa. Saya waktu S1 kayak kamu, saya bisa ngerjain cepet. Sekarang saya sudah S3, kan gitu ya bisa saya pakai kalimat itu. Tapi kan gak bagus. Ya makanya beberapa orang sering mungkin saya tegur mereka suka gak suka. Misalnya pada saat menyusun skripsi. Mereka suruh masuk tuh variabelnya banyak begitu. Loh kalimat saya, ingat mereka masih S1. Aku waktu itu juga bisa bu, variabelku 3 sama variabel terikatnya 4 jadi 4 variabel. Kamu udah S3, dia masih S1. Jangan-jangan lebih pinter dia pada saat kita S1.
Jadi jangan pernah paksakan apa yang kita anggap bisa, lalu orang lain harus bisa. Nggak bisa. Nggak bisa begitu gitu loh. Kita seringkali terjebak ketika aku bisa, masa kamu nggak bisa? Itu kalimat. Itu sebenarnya sombong tanpa kita sadari. Kalau aku bisa, kenapa kamu nggak bisa? Tapi waktu saya mengatakan kepada mereka, anak-anakku, kalau saya dulu pernah jadi mahasiswa seperti kamu, saya minta Tuhan taruh visi, apa betul saya jadi dosen? Dan ternyata Tuhan membukakan visi itu. Saya bisa berdiri menjadi dosen sekarang. Dan saya berdoa supaya Tuhan juga membukakan visi yang sama buat kamu. Nah jadi saya gak mengatakan bahwa saya jadi dosen itu karena saya pinter, IP saya sekian makanya saya jadi dosen. Yang bodoh-bodoh gak akan jadi dosen, gak begitu. Tapi saya menggugah mereka, yuk kalau kamu mau jadi dosen, saya juga tidak menganggap anak-anak yang rendah itu, nilai IP-nya rendah itu gak bisa jadi dosen, kan gak juga. Tapi kamu doa sama Tuhan, biar Tuhan menaruh visi itu. Betul gak kamu menjadi dosen di sana? Nah sama ketika kita bicara sama orang lain, jangan pernah memakai kalimat kalau aku bisa, masa kamu gak bisa? Itu tanpa kita sadari tuh dengan pasangan kita. Ya saya sama bapak yang di kanan ini sering banget begitu. Ya dia begitu ke saya juga kadang begitu ya. Jadi kita buka-bukaan aja gak masalah tuh kadang-kadang. Ya tanpa kita sadari kita pengen dia seperti saya. Gitu ya, apa yang kita rasa bagus pasti bagus buat orang lain, padahal belum tentu. Kita nggak bisa memaksakan sepatu yang kita pakai harus dipakai oleh orang lain. Kalau Bapak Ibu tidak suka dikritik, cobalah Bapak Ibu memakai sepatu orang lain. Artinya apa kalimat itu? Bahwa kadang kita sama ukuran kaki kita 40, kita pakai sepatu orang lain ukuran 40, itu nggak sama jejekannya. Kita akan rasa gak nyaman. Kok sama-sama 40 gak enak banget ya dipakainya. Nah itu. Kita seringkali memaksakan orang lain memakai sepatu kita. Ya karena dia bisa, saya bisa, kamu harus bisa. Enggak bisa begitu. Ya. Nah sekarang bagaimana sikap kita dalam menerima kritik? Ini buat saya secara pribadi sangat berarti banyak. Dan saya juga mau membagikannya kepada Bapak Ibu. Sikap saya, sikap kita dalam menerima kritik. Ambillah sudut pandang yang sama dengan si pemberi kritik. Ya. Kalau saya gampang ya, ini bapak ini kan pembersih banget kalau di rumah. Dan dia mau saya melakukan hal yang sama. Ya sudut pandang dia itu. Jadi saya belajar untuk menjadi membersih. Ya. Jadi kalau dicerita, bapak-bapak yang suka bersih-bersih, ini bapak ini. Saya harus akui ya, bersih dia. Nah sudut pandangnya saya harus sama. Oh dia begitu, ya saya harus sama seperti itu. Supaya jadi yang pembersih. Yang kedua, jangan menanggapinya dengan amarah. Coba deh lihat Amsal 15 ayat 1. Siapa yang udah ketemu? Apa yang Amsal katakan? Amsal 15 ayat 1. Kan? Ya. Jadi bisa memilih kata-kata yang kita mau sampaikan. Ya, supaya orang yang kita ajak ngomong itu, yang kita tegur itu enggak marah. Kalau satu produk itu jelek, tapi kita mampu menjualnya dengan kata-kata yang manis, itu pasti laku produknya. Ya kan? Tapi produk yang bagus, kita tidak mampu menjual dengan kata-kata yang bagus, itu juga ada yang beli, jelek hasilnya. Ya, jadi kalau kita jualan, kalau sales kan begitu ya. Nah, itu kita belajar juga tuh, perlu tuh. Jangan mencari kambing hitam. Nah, ini yang paling sering. Aku begini karena dia. Aku gak akan begini loh, dia loh yang bikin aku begini. Kita gak pernah ngaku karena kita. Selalu mencari kambing hitam. Nyalahin orang lain. Dan kita menganggap kita adalah korban. Kalau di dalam salah satu orang yang toksik itu adalah memang ini. Drama queen. Tahu ya? Ketonjok pernah gak kena. Dia bisa, terus orang iba sama dia gitu. Itu banyak banget tuh orang begitu. Ya, ini toksik loh. Kalau kita selalu mencari kambing hitam. Yang keempat. Terimalah kritik dengan senyuman. Ya ilah susahnya. Tapi memang benar harus begitu. Itu yang saya lakukan kemarin. Pada saat saya dipanggil di yayasan. Ya biasalah kalau orang pastilah kalau pimpinan itu akan mengkritik bawahan. Dia menganggap dirinya benar. Ya saya cuma mengatakan terima kasih buat kritikan Bapak. Terima kasih buat evaluasi Bapak. Dan saya menahan diri saya untuk menerima bahwa oke, saya harus memperbaiki diri kalau memang saya salah. Tapi sebetulnya saya kalau lihat-lihat lagi saya nggak salah karena surat itu bukan begitu isinya. Misalnya begitu ya. Tapi saya belajar bagaimana menerima kritik dengan senyuman. Gak perlu marah-marah. Tapi ampuh ketika saya katakan terima kasih Pak buat kritikannya. Terima kasih Pak buat hal-hal yang perlu saya perbaiki ke depan.
harapan dia pasti saya marah. Kalau saya, ya emang Bapak mau apa? Itu pasti saut-sautan. Itu orang pasti akan seneng. Tapi saya gak mau terjebak dengan itu. Saya belajar menghadapi orang yang lagi marah, gak usah lagi kita ikut marah. Mendingan kita diem. Lalu orang yang kita ajak marah, kok ibu diem? Silakan Bapak marah. Saya mah diem aja gak apa-apa. Lalu dia langsung kira-kira gini, gak seru lah. Gitu kan ya. Dia juga pasti diem. Tapi coba kalau kita jawab dengan marah. Dia pasti akan, makin nafsu dia marahnya. Maka diemin aja anak-anak saya ya. Hargai kritik, ini tadi kalau kritik itu konstruktif, yes, hargai itu. Lalu dapat memisahkan antara kritik yang membangun dan kritik yang menjatuhkan. Membangun ambil, yang menjatuhkan ya udah kita evaluasi. Oke, kalau itu salah, membuat saya semakin down, saya harus memperbaiki diri. Jadi kita harus memilah-milah, jangan telan bulat-bulat. Sama seperti orang memberi saran pada kita. Saya menyarankan kepada ibu supaya ibu ini, ibu bapak gak usah tanggapi. Namanya saran. Terima kasih buat saran bapak ibu, saya akan pertimbangkan. Udah, gak usah ditanggapi, namanya aja saran. Kayak orang, ibu kalau rambutnya panjang lebih bagus deh. Panjangin dong bu rambut. Kan dia gak tahu panasnya Jakarta, rambut rontok. Tapi kan kita gak perlu jawab. Gak bisa lah aku lebih pendek. Rambutku kan soalnya kalau di Jakarta suka rontok. Tapi ibu lebih bagus panjang loh. Gini, nah orang tuh ada yang begitu. Namanya kritik, diemin aja. Namanya juga saran, diemin aja lah. Cuman ketika nanti kita pikir-pikir, iya ya, rambut panjang mungkin mengurangi aku gemuk. Bisa gitu kan. Rambut pendek lebih gemuk. Bisa dong saya nilai itu. Tapi gak di depan dia. Tapi itu saya hargai apa yang sudah mereka lakukan ya. Dan sering ada pembelajaran dari kritik pasti. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, ini pasti ada pembelajaran dari kritik. Enggak mungkin enggak. Apalagi kita yang sudah hidup bersama di keluarga ya, dengan pasangan kita atau dengan sahabat kita, dengan orang tua kita atau siapapun yang dekat dengan kita akan menyadari itu. Ya, bahwa manusia akan menajamkan sesamanya. Bapak Ibu terkasih, ada seorang bernama Eleanor Roosevelt, dia punya kalimat yang saya kutip hari ini saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Ini kalimatnya, ini fotonya. Lakukanlah yang baik walaupun untuk itu Anda dikritik. Anda akan dikritik jika melakukan sesuatu yang baik. Dan juga akan dikritik jika tidak melakukan apa-apa. Inilah hidup. Gak ada pilihan. Apapun yang kita lakukan seperti gambar tadi pasti ada kritikan. Naik kuda, turun kuda, cuman satu, cuman sebelah ada. Nah ini sama. Ini kalimat yang buat saya tuh menghibur banget kalau saya lagi kesel sama orang. Kalau saya lagi rasa saya udah bener, kenapa juga saya selalu gak pernah bener. Kapan saya punya penghargaan buat diri saya? Itu saya sering kali tuh menanyakan itu kalau lagi kesel banget di tempat kerja saya. Tapi kalimat ini, lakukan yang baik walaupun untuk itu Anda dikritik. Anda akan dikritik jika melakukan sesuatu yang baik. Tuh bayangin, lakukan yang baik dikritik. Juga Anda akan dikritik jika tidak melakukan apa-apa. Bapak Ibu pilih yang mana? Kalau saya katakan yang paling simpel, melakukan kebaikan dikritik. Melakukan kejahatan juga dikritik. Tinggal kita mau pilih yang mana. Mau lakukan yang baik? Mau lakukan yang jahat? Mau lakukan yang baik Bu. Biasanya mereka jawab begitu. Lakukan yang baik. Terserah orang mau nilai kita apa. Sepanjang itu tidak menyalahi firman Tuhan, lakukan itu. Karena dalam hidup kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Akan ada kritikan demi kritikan yang akan membuat kita semakin jatuh atau membuat kita semakin bangkit. Kalau membuat kita semakin bangkit seperti bola. Bola ketika dia dihempas, blok, dia akan meloncat lebih tinggi. Kita harusnya kayak begitu. Dihempas dengan tekanan, dengan masalah, kalimat-kalimat yang kata-katain kita. Tindakan-tindakan yang membuat kita semakin terjatuh seperti bola, kita akan dihempas tapi pantulannya akan semakin tinggi. Itulah kita sebagai anak Tuhan. Jadi kesimpulannya, yang pertama, teguran atau kritik tidak selalu buruk. Bahkan teguran dapat menjadi sarana Tuhan untuk membentuk kita. Ingat peristiwa tadi Nathan dengan Daud. Kritik bisa mencegah kita terjerumus ke dalam kesalahan yang memalukan di kemudian hari. Ya, terutama kita yang punya anak, biasanya kita akan mengajarkan anak kita supaya jangan terjebak kepada kesalahan yang sama seperti hari ini. Orang yang terhormat adalah mereka yang tidak pantang terhadap kritik. Mengabaikan kritik sama saja dengan mengabaikan didikan. Ya, pasti kita setuju nih, emak-emak pasti yes nomor 3. Karena kita paling demen tuh. Mama kan sayang kamu, papa kan peduli sama kamu. Ini nomor 3 nih ya, gitu ya. Dan keempat, terimalah kritik dengan rendah hati, cernalah dengan bijaksana, dan bersyukurlah bahwa Tuhan membentuk kita melalui teguran kasih sesama. Ya, ketika besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, itu menjadi hal yang menguatkan kita.
Bahwa di dalam Tuhan akan ada perubahan, di dalam Tuhan akan ada hal-hal yang konstruktif yang lebih membuat kita hidup lebih berkenan kepada Dia. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita menjalani hari-hari ke depan kita dengan penuh rasa ungkapan syukur bahwa kita ada sebagaimana kita ada, lepas dari kelebihan dan kekurangan kita. Mari kita mulai terus meningkatkan apa yang baik dan mengurangi hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Tuhan memberkati, kita tundukkan kepala kita berdoa.